Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur yang rasanya sangat begitu nikmat. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ketersediaan anggur merupakan hal yang penting dalam pesta pernikahan pada zaman itu. Tuan rumah dapat dikatakan sukses menyelenggarakan acara pesta pernikahan ketika para tamu undangan dipuaskan dengan anggur yang disediakan oleh tuan rumah tersebut. Pada konteks sekarang, kita bisa membandingkan ketersediaan anggur sama dengan ketersediaan nasi dalam acara pernikahan masa kini. Nggak ada nasi, pasti para undangan bisa kecewa. Pesta pernikahan pada zaman itu dapat berlangsung selama 7 hari. Biasanya diselenggarakan pada hari-hari kerja atau weekdays. Karena pada hari Sabat, mereka tentu saja mempunyai kewajiban lain yang harus dilaksanakan. Lamanya pesta pernikahan sampai 7 hari itu tentu dengan tujuan agar mampu mengakomodasi tamu undangan yang tidak dapat hadir di waktu tertentu. Para undangan dengan kata lain dapat memilih pada waktu kapan mereka dapat hadir dan berpartisipasi dalam pesta pernikahan. Tentu saja, kalau zaman sekarang ini diterapkan, hal tersebut hanya dapat mungkin dilaksanakan oleh mereka yang sekarang ini mendapat sebutan sultan. Bayangin, 7 hari kita bisa tekor dari segi biaya. Peristiwa yang ditampilkan oleh Injil hari ini menggambarkan realitas yang akrab dengan kehidupan kita. Apa itu? Yaitu adalah pernikahan. Belakangan ini, kita semua sedang menyaksikan video yang sedang viral-viralnya,
yaitu tayangan film yang berjudul Layangan Putus. Beberapa dari Anda saya yakin telah menonton film ini. Ada berbagai macam komentar dan reaksi yang kreatif serta lucu-lucu yang ditampilkan sebagai respon dari tayangan film tersebut. Dan tentu saja Anda bisa mengambil nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan Anda masing-masing. Saya ingin menawarkan refleksi sederhana atas film tersebut, tentu saja dari kacamata iman Katolik. Salah satu tujuan perkawinan yang diperjuangkan oleh sakramen perkawinan Katolik adalah kesetiaan seumur hidup. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Dengan kata lain, berakhirnya pernikahan hanya boleh semata-mata karena intervensi Allah, yakni karena alasan kematian yang memisahkan. Satu warna yang menarik bagi saya dari film Layangan Putus adalah tentang bagaimana begitu kokohnya pada tokoh-tokoh utama untuk memperjuangkan yang namanya harga diri. Tentu harga diri itu penting, namun menurut saya dalam konteks hidup perkawinan Katolik, yang namanya harga diri perlu diselaraskan dengan salah satu tujuan perkawinan yang tadi saya katakan, yaitu kesetiaan seumur hidup. Kita sering mendengar ungkapan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau kita mau konsekuen dengan pernyataan tersebut, bukankah sudah seharusnya kita juga mau meleburkan harga diri kita masing-masing untuk membangun secara sinergis komitmen bersama? Saya merasa tidak perlu juga masing-masing mempertahankan prinsip-prinsip hidup yang telah diterima entah dari pengalaman, keluarga, atau masyarakat. Melainkan, leburlah prinsip-prinsip itu dan berusahalah membangun prinsip hidup bersama. Persoalannya adalah kadang kita masing-masing hidup dalam ego kita sendiri-sendiri. Ketika konflik terjadi dalam bahtera rumah tangga, masing-masing pihak malah berjuang sekuat tenaga untuk menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebagian besar tenaga terserap untuk memperjuangkan hal itu, tetapi bukan memperjuangkan sesuatu yang mendamaikan atau sesuatu yang membangun kesetiaan cinta. Setiap konflik atau tegangan punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, konflik mampu mendewasakan, tetapi kemungkinan yang kedua, konflik dapat menghancurkan. Setiap konflik mengandung unsur hara, tetapi juga mengandung bara yang menghanguskan kesetiaan. Bukankah Rasul Paulus pernah mengingatkan kita agar kita hidup dalam kerendahan hati dan pengosongan diri yang terus-menerus? Kalau tidak mampu, mari pada hari ini mohonkanlah karunia roh kebijaksanaan, roh pemahaman, dan roh kerendahan hati. Kepada keluarga-keluarga Katolik saya berpesan, ketika perjalanan bahtera rumah tanggamu terasa begitu bosan, menjemukan, kering, dan begitu tawar, datanglah kepada Yesus. Ia mampu mengubah air tawar menjadi anggur yang dapat dicecap dengan rasa yang begitu nikmat. Maka ia pun mampu mengubah kehidupan bahtera
rumah tanggamu yang terasa bosan, kering, dan tawar menjadi kehidupan yang hari demi hari penuh dengan cita rasa yang membahagiakan. Bentuklah hatimu masing-masing di dalam Tuhan agar senantiasa mampu mencintai seperti Tuhan mencintai manusia. Pertanyaan besar yang dapat kita ajukan untuk mengakhiri renungan kali ini adalah: hal-hal apa saja yang dapat aku upayakan untuk selalu menjaga keutuhan dan kesetiaan janji pernikahan yang telah dulu aku ucapkan. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.